Shalom, perkenalkan nama saya Esterina C, mahasiswa dari IAKN Kupang, semester 1 kelas B. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan resum bab 2, yaitu tentang konsep dasar anak usia dini. Baik, kita langsung saja pada bagian A, yaitu pengertian pendidikan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha dasar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Terdapat beberapa hal yang sangat penting untuk kita kritisi dari konsep pendidikan menurut bunyi undang-undang tersebut. Yang pertama, pendidikan adalah usaha sadar yang terencana. Hal ini berarti proses pendidikan di sekolah bukanlah proses yang dilaksanakan secara asal-asalan dan untung-untungan, akan tetapi proses yang bertujuan sehingga segala sesuatu yang dilakukan guru dan siswa diarahkan pada pencapaian tujuan. Yang kedua, proses pendidikan yang terencana diarahkan untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran. Hal ini berarti pendidikan tidak boleh mengesampingkan proses belajar. Dan yang ketiga, suasana belajar dan pembelajaran itu diartikan agar peserta didik dapat mengembangkan potensi dirinya. Ini berarti proses pendidikan itu harus berorientasi pada siswa atau student active learning. Pendidikan adalah upaya pengembangan potensi anak didik. Dan yang terakhir adalah proses pendidikan untuk kemampuan anak yang memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. B. Dasar, fungsi, dan tujuan pendidikan. Adapun dasar pendidikan di Indonesia secara yuridis formal terumuskan antara lain sebagai berikut. A. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1945 tentang Pendidikan dan Pengajaran, Nomor 2 Tahun 1945, Bab 2 Pasal 4 yang berbunyi, pendidikan dan pengajaran berdasarkan atas asas-asas yang dimaktub dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, dan kebudayaan bangsa Indonesia. B. Ketetapan MPRS Nomor 27/MPRS /1966 Bab 2 Pasal 2 yang berbunyi, dasar pendidikan adalah falsafah negara Pancasila. C. Dalam GBHN tahun 1973, GBHN tahun 1978, GBHN tahun 1984, dan GBHN tahun 1988, Bab 4 bagian pendidikan yang berbunyi, pendidikan nasional berdasarkan Pancasila. D. Tab nomor MPR 2/MPR/1993 tentang GBHN dalam bab 4 bagian pendidikan yang berbunyi, pendidikan nasional berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia dan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. E. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. F. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. C. Istilah dan pengertian pendidikan anak usia dini atau PAUD. Istilah pendidikan anak usia dini atau PAUD merupakan padanan dari Early Childhood Education. Istilah ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
undang-undang pendidikan sebelumnya pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 menggunakan istilah prasekolah atau preschool untuk maksud sama. Perkembangan istilah tersebut mengacu pada referensi internasional yang sekarang banyak menggunakan istilah early childhood education. Pendidikan anak usia dini adalah bentuk pelayanan pendidikan bagi anak dengan rentang usia 0 sampai 6 tahun diberikan sebelum anak memasuki pendidikan sekolah dasar. Jenis dan bentuk layanan PAUD. Layanan pendidikan PAUD diselenggarakan melalui 3 jalur, yaitu formal, non-formal, dan informal. Bentuk formal taman kanak-kanak atau TK seperti Raudhat, Tul Aftal atau RA, dan bentuk sederajat. PAUD non-formal yaitu kelompok bermain atau KB atau taman kanak penitipan anak atau TPA dan bentuk lain sederajat. Sedangkan PAUD informal yaitu pendidikan keluarga lingkungan termaksud homeschooling. Alasan pentingnya pendidikan pada masa usia dini. Terdapat 2 alasan yang kuat mengapa sejak usia dini anak penting untuk dididik, diarahkan, dibimbing, dan difasilitasi. Yang pertama berkaitan dengan perkembangan otak. Berdasarkan penelitian peranan otak, para ahli PAUD meyakini bahwa yang pertama terdapat perkembangan intelektual yang paling cepat, yang kedua anak tidak lahir dengan kecerdasan yang sudah tetap atau sementara, lingkungan sangat berpengaruh terhadap perkembangan kecerdasan. Yang ketiga, lingkungan keluarga yang aktif merangsang perkembangan kecerdasan anak. Yang keempat, pengalaman anak pada masa usia dini membantu anak untuk berkembang secara optimal. Yang kelima, pengasuhan orang tua yang baik dengan kasih sayang berdampak positif terhadap keseluruhan perkembangan anak. Yang kedua berkaitan dengan persiapan anak untuk memasuki sekolah dasar. Seorang anak masuk sekolah dasar ialah di atas usia 6 tahun, diprioritaskan pada umur yang ke-7 tahun. Walaupun berusia sama, anak yang pernah di taman kanak-kanak menunjukkan perilaku, intelektual, sosialisasi, kemandirian yang lebih matang dibandingkan dengan anak yang tidak pernah memasuki taman kanak-kanak atau langsung dari keluarga. Kematangan dalam aspek perkembangan tidak tergantung usia. Kenyataan menunjukkan bahwa anak yang tidak mencicipi pendidikan di usia dini kurang siap mengikuti pendidikan sekolah dasar meskipun usianya lebih tua. Tujuan pendidikan anak usia dini. Tujuan pendidikan bagi anak usia dini untuk memastikan seluruh tugas perkembangan anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, meliputi fisik, motorik, kognitif atau intelektual, bahasa atau komunikasi, sosial, emosi, dan nilai agama atau moral. Tujuan taman kanak-kanak agar anak sedini mungkin bisa cepat membaca, tulis, dan berhitung. Merangsang dan memfasilitasi agar anak memperoleh pengalaman sebanyak mungkin adalah benar. Menumbuhkan, merangsang agar muncul minat terhadap buku, gemar membaca dan menulis adalah benar. Landasan hukum penyelenggaraan PAUD di Indonesia. Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini di Indonesia berdasarkan landasan hukum, yaitu yang pertama, pembukaan Undang-Undang 45 alinea yang keempat. Yang kedua, amandemen Undang-Undang 45 pasal 28 C. Yang ketiga, Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23/2002 pasalnya yang keempat. Yang keempat, Undang-Undang Diknas Nomor 20/2003. Yang kelima, Peraturan Pemerintah Nomor 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Dan yang terakhir adalah Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini. Developmentally Appropriate Progressive atau DIP. Organisasi ini menyatakan bahwa pendidikan harus sesuai dengan kebutuhan tahapan perkembangan anak. DIP lahir pada kondisi pendidikan di Amerika Serikat pada tahun 1960
1970-an dengan munculnya gerakan pembaharuan terhadap kurikulum pendidikan bagi anak usia di bawah 8 tahun atau usia dini. Kurikulum lama dianggap telah gagal membentuk anak untuk memiliki kemampuan berpikir kritis dan penyelesaian masalah bagi kehidupannya. Ciri-ciri kurikulum lama yaitu yang pertama berorientasi pada penghafalan materi, lebih banyak mengandalkan kemampuan kognitif dan sedikit melibatkan aspek sosial, emosi, dan spiritual. Kemudian materi yang diajarkan bersifat abstrak dan tidak konkret, antara materi yang diajarkan dengan yang lain terpisah atau tidak terintegrasi dan tidak berkaitan. Bahan ajar tidak relevan dengan kehidupan nyata, guru berceramah dan anak hanya mendengar, tidak terjadi interaksi antara sesama teman dalam belajar, ujian banyak mengandalkan pilihan ganda. Yang berikut pendidikan berdasarkan konsep DIP. Yang pertama, terbangunnya seluruh potensi dalam diri anak, bukan hanya aspek pengetahuan tetapi semua domain. Yang kedua, adanya keterkaitan atau integrasi antara pembelajaran dengan kehidupan nyata. Pendekatan berpusat pada siswa atau child center, bukan guru atau teacher centered, sehingga terjadi pola interaksi aktif pada diri anak dengan teman sebaya, dengan guru, dan sumber belajar. Penilaian dilakukan tidak hanya terhadap hasil tetapi juga proses. Belajar menjadi sesuatu yang menantang sekaligus menyenangkan, memberikan pengalaman bermakna bagi anak, dan yang terakhir, mampu menumbuhkan minat belajar anak. Nah, demikian materi yang dapat saya paparkan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Shalom.